Kita berdoa, saudara kasih. Kepedihan hati kami semakin menjadi-jadi ketika melihat kekerasan, lalu kami ada pada posisi seakan tak berdaya melakukan hal yang penting untuk mengubah kehidupan. Kami seperti terpojok, ya Tuhan. Kami kehilangan arah, kehilangan pegangan, tak sedikit kehilangan harapan. Seakan-akan dunia sudah berakhir di sini. Sebagian dari kami menjerit, seakan-akan Engkau Tuhan yang melupakan, tak mendengar keluh kesah, membiarkan kami dalam kesendirian. Kami marah, kami kecewa, bahkan kami berusaha untuk menggantimu. Entah dengan keyakinan Tuhan yang berbeda, atau kekuatan alam, atau uang yang menjadi andalan, kami semakin mudah curiga, mudah memvonis. Kami jatuh miskin dalam cinta kasih, tak lagi mempunyai warisan yang cukup. Semuanya hanyalah sebuah perhitungan angka, dan sesuatu berharga hanya karena angka itu. Hidup kami semakin terjepit. Jutaan alasan coba kami ajukan untuk menggugat di mana Engkau Tuhan. Atau mungkin kami masih bernyanyi, mungkin kami masih beribadah, mungkin kami masih ada di dalam gedung sakral yang bernama gereja. Tetapi di sana tiada Engkau. Yang ada cuma kami menyebut namamu. Tak tampak nyata kehadiranmu, karena tak ada perubahan dalam hidup kami. Kepahitan, kegetiran terus mewarnai. Belum lagi pertikaian demi pertikaian yang datang silih berganti, saling menyalahkan, terpuruk dalam kebingungan. Padahal firman-Mu berkata, jikalau Engkau hadir di tengah-tengah kami, bersama-sama dengan kami akan mampu melakukan banyak perkara dalam hidup ini. Tetapi dalam fakta yang tak terbantah, dunialah yang berpesta pora. Kekuasaan, kekejaman, kebengisan, penghalauan segala cara seakan-akan menjadi sah dan pemenang mutlak dalam kehidupan. Kebenaran, kejujuran seperti jalan buntu yang tak berpengharapan. Jerit itu kembali menggema, seperti Habakuk hamba-Mu yang menggugat surga dan bertanya, di mana keadilan? Pemazmur yang berkeluh kesah, mengapa orang fasik tampil hidup dan sekar dalam benaknya, mewah dalam hidupnya, berpengharapan senantiasa, sementara orang-orang benar seperti terpojok, tak berdaya. Dan kami pun akan mendengarkan pula renungan yang sama, seperti apa yang diratapkan oleh Yeremia, supaya kami boleh belajar bahwa zaman ini bukan terjadi pada zaman kami saja. Nun jauh di sana, namun para nabi-Mu tampil sebagai pemenang. Mereka mengguncang wajah zaman. Habakuk berani berkata, sekalipun badan tak berbunga, panen gagal, hatiku tetap bersorak-sorai. Hatiku tetap bersuka cita karena Tuhan yang hidup di dalam hidupku dan menghidupi hidupku. Dan aku hidup bukan karena apa yang aku makan, tapi karena pemeliharaan Tuhan. Ia menembus fenomena itu. Kami akan belajar dari hamba-Mu Yeremia, supaya kami juga belajar mampu dan tegar di tengah-tengah hidup ini, menembus badai yang tak akan pernah berhenti, bahkan semakin menjadi-jadi. Masa depan yang tak akan semakin cerah, tetapi semakin menggelap, mendung yang semakin tebal. Karena Kau sendiri berkata dalam sabda-Mu, dunia tak akan semakin baik, tapi menuju kehancurannya ketika Engkau datang yang kedua kali. Tetapi Tuhan, justru itulah pengharapan kami. Di tengah perubahan turunnya kualitas zaman, di tengah perubahan menuju kehancuran dunia, di situ kami menanjak naik menuju surga yang mulia. Berpacu dengan waktu, berpacu dengan zaman, berpacu dengan segenap orang. Mampukan kami. Karena itu kami tak mau melewatkan Natal ini. Kami tak hendak terjebak
Dalam pesta ria kemewahan yang tak jelas alasan, kami tak mau terjebak dalam kemewahan pesta, makan makanan. Kami tak mau terjebak dalam kegemerlapan kepuasan diri sendiri. Di sini hari ini kami berbakti dan juga kami mau belajar untuk berbagi, merenung firman-Mu, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, supaya kami belajar menembus badai. Dan orang tahu kami adalah anak-anak-Mu. Mampukan kami dalam kelemahan kekurangan kami ya Tuhan, supaya sungguh perenungan kami hidup di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Natal yang sejati, Allah yang menjadi manusia. Di dalam nama-Mu, kepadamu kami menaruh harap kami. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk semuanya. Terpujilah Tuhan yang kekal. Amin. Saudara yang kekasih, Penetapan pasal yang ketiga. Kita akan membaca ayat yang cukup panjang bergantian supaya kita tidak kehilangan jejak, sekaligus mampu merenungkan, merasakan pergumulan sang Nabi Yeremia ketika dia meratap di tengah kehidupannya. Ratapan pasal yang ketiga ayat 1 kita akan baca terus bergantian hingga ayat yang ke-23. Ratapan pasal 3 1 sampai 23. Saya akan baca 1, saudara 2, terus kita bergantian. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengangkat aku dengan rantai yang berat. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku dan membuat aku tertegun. Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Ia mengenyahkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaranku, akan ibu dan racun itu. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. (23) sama-sama. 1 ya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Saudara yang kekasih, Yeremia sangat cinta terhadap umatnya. Yeremia melakukan tugas dalam kesungguhan untuk melayani Tuhannya. Tak ada hitungan yang dibutuhkannya. Satu semangat yang luar biasa pada dirinya, bagaimana menyelamatkan bangsanya. Tetapi ungkapan kebenaran, berita kesungguhan yang disampaikan dengan segala jerit hati dan kedalaman, supaya umat tidak mengalami penderitaan, ternyata tidak mendapat respon yang cukup.
lupa kepada kisah Tuhanlah yang membawa mereka keluar dari perbudakan, Tuhanlah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhanlah yang telah membuat mereka ada sebagaimana mereka ada. Yang mereka ingat pada waktu itu, kami adalah kami, dan raja memutuskan yang penting menurut hitungan raja. Aib datang. Kota kebanggaan, bangsa pilihan tak lagi menggembirakan. Utara selatan, kerajaan sudah terkoyak dua. Tetapi sekarang bukan saja terkoyak dua, terpuruk jatuh di tangan kekuasaan Babel. Yerusalem rubuh dan sang nabi menjadi saksinya. Dia berteriak, ya Tuhan, kenapa engkau ambil taruna-tarunaku? Mengapa sekelilingku tembok yang begitu hebat, tembok yang begitu kuat, yaitu Babel yang tak terkalahkan? Mengapa umat pilihan terpuruk tak berdaya di tengah-tengah kehidupan? Saudara-saudara, ratapan menjadi satu judul yang tepat untuk menggambarkan nuansa hati sang nabi. Kegelisahan mendalam, orang yang tahu apa yang akan terjadi memberitahu, tapi yang diberitahu tidak merespon, yang diberitahu tidak mau tahu. Betapa gelisah hati seperti itu. Dan saya kira di dalam sepanjang perjalanan zaman, itulah kehidupan. Saya semakin hari semakin meresapi, jika orang berkata dunia hanya menciptakan kesunyian dan kesedihan, dunia tidak mau merespon dengan tepat dan memberikan pengharapan, dunia ditolong tetapi mengajukan penolakan, dunia sama seperti Natal yang pertama, Yesus mengetuk pintu tetapi tidak ada yang membuka baginya. Engkau mau melakukan yang Yesus lakukan, ingatlah engkau akan kesepian. Engkau mau melakukan kebenaran, ingatlah engkau tidak akan mendapatkan penghargaan. Engkau mau melakukan kesungguhan, ingatlah engkau akan berjalan dalam kesunyian. Jangan pernah bermimpi dunia akan mengikut. Tawarkanlah kesukaan dunia, tawarkanlah selera dunia, katakan apa yang ingin didengarkan dunia, maka engkau akan punya banyak pengikut di dalam hidupmu. Sembunyikanlah kebenaran, balut dengan aksesoris kepalsuan, maka engkau akan disukai oleh banyak orang. Dunia akan mencintaimu. Tapi jika engkau mau mencintai Tuhan, siap-siaplah engkau sendirian. Makin hari saya makin mengerti kenapa Tuhan berkata dunia membenci. Oleh karena itu saudara, di dalam gemah hidup seperti ini kita semakin hari semakin sulit menghadapi kehidupan kita. Semakin hari semakin terasa berat di tengah-tengah realita yang kita hadapi. Mari coba kita melihat bangsa kita. Kita tak perlu jauh untuk melihat seluruh dunia, tapi saya mau mengajak kita, apa yang sedang terjadi di bangsa ini. Bangsa kita sedang mengalami sakit yang cukup kronis, anarkis, yang bukan warna telah menjadi warna yang muncul keluar tanpa terkendali. Preman yang dilestarikan menjadi cikal bakal dari sebuah kemunafikan orang yang bernama pemegang keamanan. Maka sang pemegang keamanan mencipta aman dan tidak aman untuk mengharapkan pendapatan dari situ. Preman tak akan pernah mati, karena mereka dibutuhkan dalam sebuah permainan. Mereka bisa melakukan apa saja, termasuk merampas tanah, merampas hidupmu. Jangan bicara undang-undang dengan dia. Pertolongan tampaknya seperti selalu datang terlambat, walaupun terasa cukup dekat. Hukum semakin abu-abu, semakin sulit untuk mengerti apa kekuatan dan kemana arahnya. Kita berjuang di tengah-tengah kesulitan bangsa yang sakit. Anak-anak tak lagi meliputi SMA yang memang ada dalam laten usia-usia di mana meledak-ledak. SMP, bahkan SD dan mahasiswa pun tawuran, tidak kurang-kurangnya. Maka hari demi hari melihat carut-marut bangsa ini sangat mengerikan. Kita terpuruk dalam kemiskinan, tapi mentalitas dan moralitas dari seluruh lapisan generasi muda sangat menyedihkan. Kisruh, saudara, buka mata. Berapa sekolah bisa kau dirikan, berapa orang bisa kau bereskan, tetapi saat bersamaan berapa banyak yang hancur lulu lantak tidak karu-karu. Selesai? Tidak.
atas nama mayoritas manusia gila kuasa, merajalela tidak karu-karuan, menindas dan muncul seperti binatang yang kuat, yang berkuasa, yang banyak, yang benar. Wajah kita semakin menakutkan. Maka saya menyebut binatang makin hari di sirkus belajar berperi kemanusiaan, tetapi manusia hanya belajar berperi kebinatangan. Ini kenyataan yang menyakitkan. Terjadi penyimpangan nilai yang sangat mengerikan. Anda akan senang melihat monyet yang pintar berhitung, tetapi betapa bencinya engkau melihat manusia yang menganiaya dan menghabisi manusia yang lainnya. Dan itu tontonan yang menakutkan. Semakin hari kita semakin jarang melihat singa membantai manusia, tetapi semakin hari engkau akan melihat hutan belantara di mana manusia membantai manusia. Pernahkah kau pikirkan betapa hutan zaman dulu jauh lebih aman dari hutan sekarang? Betapa hidup di tengah-tengah alam bebas zaman dulu jauh lebih aman daripada sekarang, di mana ada sistem, di mana ada tentara, di mana ada keamanan, di mana ada negara, di mana ada politik, di mana ada rakyat, di mana ada hukum. Sangat naif, tetapi itu kenyataan yang pahit. Mau lari kemana ya? Pergilah ke seluruh ujung dunia, persoalan tetap sama, hanya konteks dan bentuk saja yang berbeda-beda. Kepahitan, kegetiran mewarnai seluruh wajah bumi. Maka saudara-saudara yang kekasih, kita hidup di tengah-tengah kesulitan. Hidup kita enak karena kita tidak berbenturan dengan yang ada. Kita tidak berani menjadi terang di tengah-tengah kegelapan, menjadi garam bagi dunia. Kita berkurung di menara mercusuar yang bernama gereja, dalam ketekunan berdoa tanpa beraksi apapun juga. Kita terperangkap dalam debat-debat, seminar, argumentasi-argumentasi yang tidak berbuah nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Pertarungan harus dijalankan, tapi sayangnya pertarungan tak bisa kita mainkan seperti cara dan gaya kita. Kita harus bertarung seperti apa yang Tuhan kehendaki. Maka semakin sulitlah hidup ini. Betapa mudahnya jika kita keluar bertarung dan saling pukul, karena itu cara kita. Tapi Tuhan berkata, tampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Bagaimana mau merealisasi? Tentu batin kita bergolak. Satu pihak ingin bertempur, tapi lain pihak cara bertempur tak memungkinkan kita. Wow, semakin hari pertanyaan itu semakin besar. Mau kemana arah hidup ini? Alam kita semakin amburadul, hutan kita semakin gundul. 80% lebih hutan yang harusnya ada untuk mengamankan negara ini sudah gundul entah berantah. Kalimantan sebuah pulau yang besar, hutan yang lebat, tidak terbayangkan bukan kalau Kalimantan bisa banjir. Bagaimana mungkin itu? Bagaimana bisa itu? Omong kosong, lahan begitu luasnya, tapi faktanya ya banjir dan ada korban di sana. Entah apa zaman ini, entah seperti apa hidup ini. Tempat di mana kami membangun sekolah, kalau banjir naik 3 meter. Rumah-rumahnya sudah dipasang naik itu, naik, air hatam dalam, dan mereka mesti menjebol atap seng mereka lalu keluar dari sana dengan perahu. Karena tadi dia berharap air akan turun. Kalau tidak mereka akan keluar dari atap. Hidup seperti apa ini? Tetapi tentu tidak terlalu terasa buat kita, karena kita berkurung di gedung yang cukup wah di kota Jakarta. Andai kata kita mau meringankan langkah, datang menginjak tanah mereka, terasa berbeda dengan tanah kita. Andai kata kita duduk bersama mereka, merasakan makanan mereka, terasa berbeda dengan yang kita makan. Barulah kita tahu, ada kepedihan, ada kesedihan. Hati kita tersayat-sayat. Mau menolong? Sepertinya kita tidak berdaya. Mau apa? Mau memberi berapa uangmu? Berapa banyak uangmu? Berikan. 1, puluhan, ratusan, ribuan orang akan mengantri dan uang kita tidak cukup untuk menolong mereka. Kita terjebak seperti dalam lingkaran setan tanpa daya. Lihatlah, kita semakin miskin. Kebanggaan kita minyak menjadi tangisan kesedihan kita. Minyak yang membuat kita kaya, minyak yang memberi kita devisa, sekarang minyak yang sama mencekik kita. Rakyat mesti berteriak. Satu pihak kita mau menaikkan harkat hidup orang-orang yang bekerja pada kita, tapi di lain pihak kita tidak punya kapital yang cukup untuk itu. Sulit sekali. Akhirnya kepedihan demi kepedihan, dengan terpaksa kita menekan hati
karena tak cukup lagi gaji untuk dibagi. Tragis. Kita sama menangis, tapi sama tak berdaya, sama tak bisa menolong diri. Alam semakin membuat kita gelap. Pernahkah engkau pikirkan hal yang sama? Duduk dengan mereka yang menambal ban, terkejutlah engkau. Sebagian dari mereka pernah kerja di bank. Satu orang pada waktu saya selesai kebaktian lari-lari kejar saya naik sepeda-sepeda. Maaf, sepeda butut begitu ya. Waktu saya ingat-ingat, ya Pak Bigman masih ingat saya, ingat ngomong-ngomong. Dia dulu salah satu bank ternama waktu saya masih usaha, saya ambil kredit di tempat dia yang proses semuanya. Terus saya ngobrol-ngobrol, jabatannya saya kira cukup lumayan pada waktu itu. Hanya dia bilang usaha kecil-kecilan di situ Pak. Maka saya pikirkan, saya tidak bisa membayangkan orang yang dulu turun naik mobil ini harus mengayuh sepeda itu. Dia bertahan untuk mempertahankan hidup. Betapa tidak mudahnya. Saya ingin menolong, tentu ingin sekali. Bisa, nah itulah masalahnya. Tanganku terbatas, maka hatiku hanya menjerit. Yang mampu kulakukan hanya untuk menekan perasaan. Ya Tuhan, tolonglah dia, tak lebih. Itu menjadi beban yang terus menumpuk dan menumpuk. Memikirkan apa yang harus dikerjakan. Kengerian alam kita semakin menakutkan. Selesai, itulah yang mengerikan. Di tataran para petinggi, korupsi menjadi makin menggila-gila. Orang sudah tidak lagi punya rasa malu, urat malu sudah hilang semuanya. Belum kita selesai dengan pengharapan pada dewan, mereka sudah meminta naik tunjangan. Belum selesai, kita sudah mendengar mereka pelesiran ke Mesir. Rapat 1 minggu, ketemu parlemen cuma 1 jam. Sisa waktu untuk apa? Kemahalan apa yang mereka habiskan? Ratusan juta sirna begitu saja. Dan semua berdalih tanpa ada yang berjiwa besar dan mengaku kami salah. Tidak ada. Kita miskin nurani, miskin perasaan, miskin pengakuan. Kita makin terpuruk dan makin hancur. Yang bagus, yang baik, yang jujur, yang lembab justru dikesampingkan, dipikirkan karena mereka tak bisa diatur, tak bisa diajak bermain dalam kegelapan yang ada. Tragis, tapi itulah fakta. Apa yang mau kau katakan? Budaya malu sudah hilang harapan. Apa yang mau kau katakan? Tanggung jawab apa yang kau mimpikan? Akhirnya kita hanya bisa berdoa dan berkata, ya Tuhan, berikanlah kami pemimpin yang baik, berikanlah kami pemimpin yang jujur, berikanlah kami pemimpin yang bertanggung jawab. Itu juga doa saya. Tapi pada waktu saya berdoa, saya pun malu. Mengapa saya hanya tahu meminta, tetapi tidak menjadikan diri saya pemimpin yang baik, pemimpin yang jujur, pemimpin yang bertanggung jawab? Batinku berontak. Aku terlibat di dalam sebuah kesalahan. Maka saya pun harus berjuang untuk menjadikan diri saya orang berarti. Bukankah itu juga engkau, saudara-saudaraku? Kita semua menembus badai krisis tidak sama. Selesai ini kita doa dan puasa 1 minggu untuk menyelesaikan persoalan ini. Omong kosong. Pengecut. Orang Kristen hanya mau doa dan puasa, tapi tidak keluar untuk menolong orang lain. Jangan mengkamuflase kata doa dan puasa pun adalah kerja. Itu pembodohan yang paling bodoh kepada umat Kristen. Orang Kristen harus keluar. Kita harus terjun, kita harus bertarung dalam kehidupan. Doa itu kehidupan yang tidak terpisahkan. Puasa itu bagian yang baik dalam kehidupan. Tetapi lakukan itu untuk kau keluar, supaya kau mempunyai kekuatan mengubah wajah zaman. Karena Tuhan minta kita jadi terang untuk mengubah yang gelap. Masuklah dalam pertarungan, atau kita akan kehilangan kesempatan. Selesai? Belum. Engkau lihat sakit penyakit. Dari satu flu, dari satu penyakit, datang epidemi yang lain. Zaman sudah begitu modern. Bangsa Indonesia katanya negara tinggal landas, busung lapar masih menghantam kita. Memalukan sekali. Lumbung beras Asia mengalami busung lapar yang mengerikan. Ini persis dalam lukisan tikus mati di atas tumpukan beras. Itulah negara kita yang kita kasih, yang kita cintai. Kemiskinan semakin menjadi-jadi. Dulu kata enak sekali, tinggal 30 juta rakyat miskin, kata Bapak Sumitro almarhum, bagawan ekonominya Indonesia. Sebagian orang tertawa dan kenyataan itu semakin nyata. Pergilah ke pelosok negeri, terkejutlah.
Tapi jangan jauh-jauh pergi ke Kalimantan, pergi ke pinggiran Marunda, pergi dan lihat di pinggiran rel kereta. Terkaget-kagetlah, hidup sangat berat, hidup sangat sulit. Rumah saya di Tanah Tinggi, lewat satu blok di belakang itu sudah rel kereta api. Kalau saya ke belakang kita ngobrol-ngobrol, wow, kayak hidup sangat mengerikan. Mereka miskin, hidup di antara kardus, bukan dinding triplex. Tetapi kehidupan begitu keras, begitu jahat, mereka saling menyakiti, sehingga tusuk menusuk menjadi warna yang menggelisahkan, kemabukan. Marah hati, jengkel, rasanya pengen membakar semua, pengen mengusir mereka. Tapi di sisi lain itu juga tanggung jawab kita. Gak tahu mau buat apa saudara. Batin saya berontak. Aduh, mau bikin apa ya? Mau bersikap saja kadang-kadang bingung, apalagi mau mengerjakan sebuah pekerjaan. Datanglah keadaan seperti itu. Lihatlah, sekedar marah tentu mudah, tapi Tuhan minta kita menyelesaikan persoalan. Bukankah itu panggilan kita, saudara? Betapa beratnya hidup ini. Maka saya semakin menikmati pergumulan Yeremia, kesedihan hatinya, kepahitannya, kegetirannya, sampai dia berkata, Tuhan, Engkau membuat aku lupa bahagia. Ini nabi yang berkhotbah dengan kejujuran. Sulit untuk mencari orang berkhotbah seperti Yeremia yang berkhotbah. Sulit untuk mencari semangat dan kata-kata Yeremia dalam kejujuran di masa kini. Terlalu sulit. Saya selalu sadar khotbah saya tidak populer karena saya tahu market tuntutannya apa. Saya tahu selera orang apa, khotbah yang orang mau dengar apa. Tapi saya belajar untuk tidak menjual diri saya. Belajar untuk mengatakan apa yang memang harus dikatakan. Terasa pahit. Saya mampu dan bisa 5-10 langkah di depan lebih maju dari sekarang. Tetapi saya tahu persis hatiku tak mengizinkan. Sehingga saya sekarang kesulitan adalah mengatur langkah saya sendiri. Bagaimana dan kemana saya harus bekerja dan berjalan. Tidak gampang. Terpeleset, jatuh, sakitnya luar biasa. Teriak lagi, minta ampun lagi, jalan lagi. Berat sekali saudaraku. Ingat, sekalipun kita berkumpul ratusan orang di sini, izinkan aku untuk mengingatkan, persoalan kita bukan persoalan karena kita semua orang percaya di sini. Mudah bagi kita untuk berkata, mari doa sama-sama. Tapi persoalan di luar sana lain. Anda tidak bisa mengatakan pada orang berkelahi, berhentilah, mari doa sama-sama. Siapa engkau? Apakah kamu melihat makan? Apa jawab? Kalau kita biarkan, kita aman, kita tenang, paling kita bisa berkata, mereka ribut-ribut saja. Tetapi di mana tanggung jawab kita sebagai orang percaya? Maka semangat Natal harus tetap dikumandangkan. Yesus datang mengetuk pintu, tidak ada yang terbuka baginya. Ingat kalimat itu. Yesus datang mengetuk pintu, tidak ada yang terbuka baginya. Tetap itu perenungan kelabu sampai kapanpun, sampai Tuhan datang, supaya kita ingat kita pernah menutup pintu bagi Dia. Karena itulah, supaya di tengah-tengah realita hidup yang ada, jangan tertidur dan bermimpi dalam angan iman percaya yang salah. Tapi mari bertanggung jawab terhadap tugas panggilan kita sebagai orang percaya, bertarung di tengah-tengah kehidupan ini, terjun dengan segala talenta yang Tuhan berikan, dengan segala harta kekayaan yang Tuhan berikan, dengan segala kesempatan sebelum Dia datang dan menghakimi kita semua. Waktu terus berjalan, tak bisa kita hentikan. Hari ini kita di sini, esok kita tidak tahu apa yang terjadi. Alangkah indahnya kalau tiap hari kita selalu siap seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kemiskinan, kecurigaan, saling meniadakan, itu menjadi warna-warni hidup kita. Bhinneka Tunggal Ika, itu tinggal slogan saja. Keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, entah di mana letak mimpi itu, tak jelas lagi. Ketuhanan yang Maha Esa, semangat yang bagus, tapi tak tampak gemanya nyata dalam kehidupan kita. Mencari pemimpin, kerinduan kita, tapi sekali lagi menciptakan pemimpin, kegagalan kita. Tragis bukan? Tragis. Tragis. Tahun depan saya memperbanyak diri saya untuk ikut satu institusi pelatihan. Saya menjadi fakulti untuk melatih beberapa majelis-majelis, pengurus-pengurus gereja, aktivis. Titik. Saya ambil banyak sekali bagian itu untuk tahun depan. Saya berdoa semoga lewat itu saya dipakai Tuhan. Tahun depan GPI akan membuat bina aktivis. Entah terlalu banyak pergumulan yang harus dikerjakan, entahlah. Tapi harus jalan, nggak tahu lagi seperti apa.
Tapi paling tidak kita gelinding-gelinding babak belur di situ. Sudahlah, jalan dulu. Biar Tuhan nanti rapikan satu. Mimpi membuat itu semua rapi, tak rapi-rapi. 1 tahun saya agak kehilangan. Karena mimpi mau bikin ini rapi, bikin itu rapi, tak rapi-rapi. Lalu kapan selesainya ini? Kapan rapinya ini? Maka saudara, pertarungan semakin nyata. Setahun ini perubahan di Indonesia amat sangat luar biasa banyak. Dari Natal kemarin ke Natal kita. Ada tsunami, Nias, busung lapar, flu burung, korupsi yang semakin menggila. Saudara lihat, minyak yang naik luar biasa. Saudara lihat, PHK yang bertambah-tambah. Saudara lihat, mimpi apa menciptakan lapangan kerja yang ada saja tidak bisa dipertahankan. Ayo, orang-orang percaya, saudara-saudaraku yang seiman, kita bangun dan melihat seluruh pergumulan seperti Yeremia. Aku melihat tidak ada harapan, aku melihat kesulitan, aku melihat kepahitan. Tetapi tiba-tiba aku tersentak, ya Tuhanku, karena apa? Inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku berharap kasih Tuhan tidak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmatnya. Bagaimana Yeremia mendadak berubah seperti ini? Itu kalau dibikin dalam satu pemetaan di dalam kitab Ratapan, itu menarik sekali grafiknya. Maka pada waktu grafik ini dia sudah jatuh ke tempat yang paling dalam sana, mengharap naik langsung lagi. Waktu dia naik, ayat ini selalu kita ingat dan banyak orang hafal. Tidak habis-habisnya kasih setia Tuhan, selalu baru tiap hari. Tapi tak yakin saya ada orang-orang tertentu yang hafal di atasnya apa, yang tahu cuma situ saja. Pokoknya kalau susah ingat ayat itu sudah. Tapi lebihnya di atas tahu apa? Nggak tahu. Pergumulan apa yang dialami Yeremia? Siapa yang tahu? Engkau mau kasih Tuhan yang tidak habis-habisnya? Mesti mau pergumulan. Engkau mau kebahagiaan? Mesti mau kesulitan. Tidak mau kesulitan? Silakan. Engkau tidak berhak atas kebahagiaan. Tidak mau kesulitan karena kebenaran, engkau tidak berhak atas kebahagiaan. Mau kebahagiaan? Mesti mau sulit karena kebenaran. Dan itulah sulitnya. Oleh karena itu apa yang dikatakan Yeremia menjadi pelajaran bagi kita. Kasih yang selalu baru menjadi sumber kekuatan yang harus disadari. Ini bahasa klasik, kasih, tiap tahun juga kasih, tiap Natal kasih, nanti apa kasih, selalu diomongin. Waduh, ayatnya tidak kurang-kurang, lagunya juga tidak kurang-kurang. Tetapi dalam fakta, kasih semakin hari semakin kronis, tak bisa dilihat lagi, sulit ditemukan. Tapi saya ingin berkata, bukan sebuah kebetulan, tapi rancangan Tuhan yang agung, hebat. Tuhan menampar gereja berkali-kali dengan lahir dan munculnya Mahatma Gandhi yang justru berjuang memproklamasikan, mengaplikasikan khotbah di bukit dengan konkret. Tampar bibit kanan, kasih bibit kiri. Gandhi berkata, itu sebuah keberanian yang sejati. Ya Yesus, kau ajarkan itu, aku setuju. Maka dia mencanangkan satyagraha, jalan kebenaran. Dan dia mencanangkan ahimsa, perang tanpa kekerasan. Wow, paradoks banget. Dua hal bertolak belakang, tapi betul. Mana mungkin perang sekaligus tidak ada kekerasan? Perang pasti dengan kekerasan. Bagaimana bisa perang tanpa kekerasan? Gandhi sukses. Siapa Gandhi? Hindu. Gandhi siapa? Lebih pendeta dari banyak pendeta termasuk saya. Lebih Kristen dari banyak orang Kristen termasuk kebanyakan kita. Gandhi luar biasa. Baru kemudian tahun 60-an Martin Luther King Jr. itu juga memberi saya obsesi yang hebat sekali. Mengubah perjuangan orang-orang kulit hitam dengan mengatakan moral force. Mereka maju nyanyi-nyanyi, dipayoni, diajar, dikepung. Oleh siapa? Kulit putih yang notabene Kristen juga. Menghantam orang kulit hitam yang sama Kristennya. Hei gereja, ayo sadar. Kita joroknya luar biasa. Kita hitam pekat. Karena itu black muslim berkembang di Amerika karena kebencian kepada orang-orang kulit putih sudah mendarah-daging. Sampai sekarang rasa besar kulit putih masih tetap hidup. Rasa besar kulit putih masih tetap hidup. Kita selalu dianggap kelas 2. Tragis. Karena itu kita bersyukur kalau banyak di antara mereka yang cinta Tuhan betul-betul dan menyuarakan kebenaran betul-betul. Seperti zaman Belanda, munculnya orang Belanda yang membela orang Indonesia. Jadi itulah kerinduan kita. Nah oleh karena itu saudara, Gandhi bergerak, Martin Luther King Jr. bergerak. Hasilnya cuma satu, tetas, timah panas menembus
menghabisi Martin Luther King Jr. Siapa yang menembaknya? Orang kulit hitam yang tidak suka dengan cara Martin Luther King berjuang, yang katanya ekstremis dan maunya perang. Tapi orang curiga, ia pun tak lebih dari orang yang dibayar untuk menghabisi Martin Luther King Jr. Sang pejuang. Tetapi apa yang mau kita catat? Ia mati oleh peluru. Aku tidak. Aku masih hidup. Tapi aku berani berkata, hidup dia lebih berharga dari hidupku sampai saat ini. Paling tidak itu ukuran yang kupakai untuk mengukur apa yang dikerjakannya di dalam apa yang bisa kuukur sebagai sebuah dampak sosial yang berhasil digarapnya untuk mewarnai orang kulit hitam dan memberikan pencerahan kepada gereja. Betapa mungkinnya kita berperang, maju terus, tapi tanpa kekerasan. Sampai sekarang tiap ada kekerasan kita masih pro kontra. Tidak gampang merumuskan bagaimana menyikapi dan menghadapi. Ada yang berkata melawan, tapi melawannya tidak jelas seperti apa. Ada yang bilang diam, itu pimpinan Tuhan, tidak jelas. Tapi yang pasti Mahatma Gandhi jelas berjuang, Martin Luther King Jr. jelas berjuang. Tapi memang risikonya berat. Nah, risiko itu yang kita tidak suka. Saya lebih cenderung bukan orang tidak tahu apa yang harus dilakukan, tapi orang takut melakukan apa yang harus dilakukan. Maka kita mencari dalih dan berbagai alasan. Mari kita belajar jujur dan berkata, aku tahu harus begini, tapi aku belum berani. Saya kira itu lebih fair. Saya masih takut. Ya sudah, memang kita masih takut kok. Memang belum bisa kok, mau diapain? Ya kita ngaku jujur, tapi kita tahu jangan dikamuflase. Nah, oleh karena itu, kasih yang menjadi persekutuan kita dengan Tuhan kita secara pribadi ini mendorong kita, menyadari panggilan kita, memberikan kita kekuatan di tengah-tengah kehidupan kita. Ia tidak akan meninggalkan kita. Yang kedua, kasih itu menjadi kesatuan yang harus dibangun. Bagaimana kasih menggarap hidupmu, hidupku adalah hidup kita bersama-sama yang harus kita pikirkan. Saya selalu mengutip para magister di Prancis, one for all for one, begitu ya. SCTV sekarang pakai iklan ini. Satu untuk semua. Apanya yang satu untuk semua? Mana mungkin SCTV satu untuk semua? Itu untuk yang punya saham ya. Bukan untuk kita. Itu slogan yang terlalu berlebihan menurut saya. Tapi sudah menjadi merek dagang yang tidak ada tempatnya. Tapi mereka berjuang satu untuk semua untuk satu. Mereka berjuang. Apa? Satu tujuan untuk kita sama-sama untuk satu tujuan. Dan mereka mati. Mereka bertarung, mereka mati, tidak mengapa. Hebat sekali. Tapi kadang saya berpikir semangat para kesatria yang hidup ini, kenapa ya makin susah hidup gereja? Gereja tidak ada lagi one for all. Saya untuk saya kayak kamu untuk kau ya, kau berjuang sendiri. Besar dikatakan diberkati, tidak besar dicaci maki, kurang diberkati, sudah begitu saja. Wow, warna gereja semakin carut marut, saudara. Saya ada di dua kutub dan coba menjembatani, tak gampang lu. Kalau ngomong sama teman-teman sebelah sini yang sono diomongin, pas sebelah sini yang sono diomongin. Waduh, sulitnya. Saya sendiri pun diomongin, katanya saya belum. Susahnya setengah mati ya. Jadi saya mesti disuruh musuhin kiri apa musuhin kanan. Gila betul zaman ini. Sakit. Dulu saya marah. Wah, berapa tahun lalu saya ngangin. Gila, emang bodoh apa begitu ya. Tapi lama-lama saya pikir kok bodoh sekali. Saya menciptakan kutub ketiga. No. Biar anjing menggonggong kabilah berlalu belajar gitu ya. Waduh, tapi tidak gampang susah. Betapa beratnya. Memang selalu ada yang rusak di antara yang sedikit rusak. Ada yang salah, betul, sesat di antara yang agak melenceng. Tapi banyak orang yang agak melenceng, bukan sengaja melenceng, karena tidak tahu dia melenceng. Sudah dikasih tahu, dia balik ke tracknya. Tapi ada orang yang hobi melenceng. Memang maunya melenceng dan dia di situ terus, dikasih tahu pun dia tidak mau. Memang itu pilihannya. Yang begini boleh saja kau pikirkan, tetapi awas jangan main pukul rata. Sehingga sumber kesatuan yang harus dibangun di antara kehidupan anak Tuhan penting kalau mau menembus badai krisis ini. Saya berhitung matematis lewat pelayanan kami Mika. Kalau semua gereja Jakarta, saya nggak bisa itu Indonesia, gereja Jakarta saja mau kerjasama, saya hitung-hitungan Kalimantan bisa beres. Gereja Jakarta saja ini kerjasama, Kalimantan beres urusannya. Satu pulau. Syukur-syukur bisa kita garap lagi Papua. Ya, dari 10 juta orang penduduk di Jakarta, 10-12 juta. Anggap hitung-hitungan klasik kita ya, 10% yang Kristennya anggap itu 10-12. 10 itu 1,2 juta. 1,2 juta itu kerjasama beres. Saya gampang
gereja ini budget segini, gereja ini budget segini, gereja ini budget segini, ini segini, ini bikin perayaan segini, perayaan Natal sudah habis berapa ratus miliar ini semuanya. Hitung, klik, kasih ke sana. Gampang. Karena kita sudah bangun sekolah, kita sudah mengerjakan banyak hal, jadi kalkulasi angkanya sudah kira-kira sudah tahu. Kalau gereja Jakarta mau, 1 pulau Kalimantan beres. Tapi berpuluh-puluh tahun Kalimantan tidak beres, karena gereja tidak mau. Pertanyaan dari radio Jerman yang menusuk saya, dia tanya begini, 30 tahun misi ada di Kalimantan, kenapa orang-orang Kalimantan masih barbar? Waktu itu peristiwa pemotongan pemenggalan kepala. Apapun alasannya, tentu orang Barat sulit menerimanya, orang Eropa itu tak masuk akal, gitu. Tapi yang melakukan itu orang Kristen, maka mereka bingung sekali. Sehingga diterjemahkan oleh satu anak mahasiswa di sana, saya hanya menjawab pada dia, please, jangan tanya kenapa 30 tahun misi datang ada pemenggalan kepala. You mesti tanya kenapa ada pemenggalan kepala oleh orang Dayak. Nah, kamu mesti datang, ini pembunuhan oleh bangsa kami yang sudah berlanjut cukup jauh. Dan saya diwawancara oleh Daniel dalam hampir 2 jam. Ya. Lalu itu cuplikannya kira-kira 5 menit. Itu masuk waktu itu di Helsinta dan dengar. Saya agak kaget juga, karena saya pikir tadi konsumsi di Eropa begitu ya. Waktu itu masih Pak Harto soalnya. Nyali saya ciut juga, karena kalimat saya cukup keras. Tetapi lama-lama saya berpikir lagi, ternyata saya penakut juga ya. Lalu kapan saya ini mesti keluar ini? Masa saya kalah sama LSM yang belum tentu percaya Yesus? Lah saya katanya percaya Yesus. Waduh, malu lagi, belajar lagi. Tapi bagaimana caranya leganya? Wah, terus dan terus. Maka kalau ini ditanyakan pada kita, apakah kau bisa menjawab? Memang di sana ada gereja, tiap Natal, tiap Paskah, KKR, dan kurang. Masih begitu terus. Dan yang menghantam itu sebagian besar majelis gereja. Dan pendeta pun tidak sedikit memotong anggota tubuh tertentu orang Madura dan menyimpannya. Hei, orang-orang Kristen jangan tutup mata lalu berkata kita orang Kristen berdoa Indonesia diberkati. Please, kemurahan Tuhan memang besar. Ia menolong orang Israel dalam kebebalan. Ingat kalimatku, ia menolong Israel dalam kebebalan. Israel tidak baik waktu di Mesir, ditolong Tuhan. Musa tidak mau pergi, dipaksa Tuhan. Waktu jalan di dalam perjalanan terbukti Mesir bebal kurang ajar. Israel dari Mesir bebal kurang ajar, jahat sampai dimusnahkan satu generasi. Apa baiknya? Tidak ada. Tapi Tuhan mau. Maka orang Kristen di Indonesia harus selalu ingat, Tuhan baik, jangan disalahgunakan. Kasih Tuhan mesti kita mengerti dan kita respon dengan tepat. Ayo kita bangun kebersamaan untuk mengubah wajah di sana. 30 tahun misi datang. Saya bicara sama satu orang Amerika. Saya agak, maaf ini bahasa saya agak keki. Saya kagum ada orang Amerika mau kunjungi Kalimantan. Tapi saya juga keki dan cekel. Karena mereka menghabiskan biaya untuk menciptakan Alkitab dalam bahasa suku Subdayak yang langka. Lalu saya tanya sama dia, oke, you bikin ini berapa? Sekian ratus ribu US dollar. Wih, banyak sekali. Oh ya, karena nggak gampang begini-begini. Oke. Lalu saya tanya, waktu you pelayanan di sana berapa sekolah pernah dibangun? Wah, susah karena infrastrukturnya tidak ada. Buta huruf masih banyak, dia jauh lagi masih. Lalu untuk apa kau bikin Alkitabnya? Kau bikin Alkitab dalam bahasa mereka, tapi mereka tidak bisa baca. Ya. Lalu saya tanya, itu untuk apa? Dia tidak bisa jawab. Untuk apa? Saya tidak ngerti orang Kristen. Kamu bikin bahasa Alkitab dalam bahasa mereka, padahal mereka tidak bisa baca. Untuk apa? Kasih uang itu untuk mereka baca. Kalau mereka bisa baca, mereka berbahasa Indonesia. Kalau kita bahasa Indonesia juga bisa dibaca. Puji Tuhan, kalau mereka sudah bisa baca, lalu ada Alkitab dalam bahasa mereka. Bagus sekali, tapi itu langkah kesekian. Bacanya dulu yang jadi penting, bukan? Tapi ini fakta di lapangan. Ini fakta di lapangan. Saya tahu kalimat saya, banyak sekali orang tidak suka. Lalu saya bilang, wah kamu udah boleh begitu dong, orang udah melayani udah bagus. Maaf, melayani tentu bagus, itu urusan Tuhan bilang bagus apa enggak. Tapi menipu itu tidak bagus. Jangan lakukan pembodohan terhadap umat. Kita sudah dibodoh-bodohi oleh pemerintah bertahun-tahun. Masih mau dibodohi lagi. Dan yang bodohi gereja pula lagi. Mau apa kita ini? Mau menembus badai krisis? Kita yang bergerak, kita yang maju. Apa yang ada pada kita? Mari kita pakai ilmu. Jangan lari dari kenyataan. Kita bisa, yes. Tidak mungkin Tuhan pakai kita. Tidak mungkin Tuhan mempercayakan pada kita tanggung jawab kalau kita tidak bisa menembus. Dan dia sudah melakukan itu. Menembus kepekatan kita dari surga menuju ke dunia. Sampai ada bersama dengan kita.
Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu. Saya suka kalimat itu. Yang bagian terakhir saya mau katakan bagaimana seluruh otak kita itu dipakai untuk mengasihi Tuhan, mengaplikasikan apa yang Tuhan mau. Lalu yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dengan demikian, kalau kau berubah, mereka juga. Kalau kau baik, mereka juga. Kalau kau pintar, mereka juga. Kalau kau kaya, mereka juga. Adakah semangat itu hidup dalam hidup kita? Kalau tidak, demi Tuhan yang hidup, kita masih berdosa. Mungkin kalimat saya jarang didengar. Kita berdosa kalau kita maju, orang tidak maju. Kita berdosa kalau kita tambah pintar, orang tidak tambah pintar. Camkan, pikirkan. Maka lakukan apa yang bisa kau lakukan. Jangan pernah katakan kau tidak bisa melakukan. Itu soal kau mau apa tidak. Buka jendela dan terkejutlah. Lihat di luar sana, terlalu banyak masalah. Tapi kalau kita dikurung oleh gereja ini seperti GPI, putar-putar urusan GPI saja kita, putar-putar. Akhirnya ribetnya setengah mati. Sepertinya persoalan cuma ada di sini. No, di luar juga banyak. Tapi memang semua harus diselesaikan. Case by case. Maka itu kita perlu bahu-membahu untuk mengerjakan. Tak gampang, ya. Tapi harus, ya. Karena Tuhan tidak pernah janjikan persoalan hidup mudah. Tuhan bilang, sangkal dirimu, pikul salibmu, ikut aku. Dia tidak pernah berkata, ayo anakku, puaskan hatimu, ya, berjalan di keretamu, ikutlah aku. No. Dia tidak pernah menjanjikan itu. Dia tidak pernah mengatakan pada kita, tumpuklah uangmu supaya kau diberkati dan terberkati, dan orang tahu kau adalah anak Tuhan yang hebat karena banyaknya hartamu. Justru kau anak setan kalau banyak uang untuk diri kau sendiri. Kau tidak pernah kasih sama orang karena cuma setan yang mampu untuk diri sendiri. Anak Tuhan selalu membagi untuk orang lain, sehingga hidupnya menjadi hidup yang berkah karena dia tolong banyak orang lain. Bisa ngerti saudara? Kaya bukan dosa, miskin bukan aib. Ingat kalimat saya, kaya bukan dosa, miskin bukan aib. Kaya dosa kalau itu hanya untuk dirimu, tidak kau berikan pada orang lain untuk mengubah wajah zaman. Miskin dosa kalau karena itu kau sahkan dirimu mencuri dan berbuat salah. Maka kaya dan miskin, anak Tuhan saling berpegangan tangan, persoalan bisa kita selesaikan. Manis ya, manis, indah. Pikirkan, camkan, bergerak pelan-pelan kita katakan kehidupan, sehingga kasih itu tidak lagi bahasa klasik yang sekedar bahasa yang kita ucapkan. Tapi mari sekarang kita belajar untuk mengirit pengucapan, tapi memperkaya tindakan. Dengan kalimat saya, mari kita irit ucapan cinta kasih itu, tapi kita perkaya tindakan itu. Ayo kita hitung bukan berapa kali kita mengucapkan, tapi berapa kali kita melakukan. Mari. Kalau satu kali kau ucap, dua kali kau ucap, mau ketiga kali stoplah mulut kita. Jangan ucap dulu. Kenapa? Satu kali pun belum dilakukan. Gitu ya. Jadi ketiga belum diucapkan dulu. Lakukan agar mengucap yang ketiga. Sehingga 1-3 lah kita perbandingan ya. 3 kali ngomong, 1 kali lakukan. 3 kali ngomong, 1 kali lakukan. Enak banget. Ini enggak 1000 kali ngomong, 1 kali pun belum tentu. Sehingga orang confusing, orang bingung melihat gereja. Gereja apa? Katanya kasih tapi ya kok begini. Tapi di sisi lain ada orang kasih yang salah, amburadul, murahan, sehingga dimanfaatkan. Wow, tak gampang. Mari kita hati-hati menembus badai krisis bagian akhir. Maka kita pikirkan saudara, karena itu gereja harus mampu kembali kepada posisinya seperti Yeremia. Di tengah-tengah kepahitan, di tengah-tengah kesulitan, Yeremia berkata apa? Aku melihat pengharapan Tuhan. Padahal Babel sudah membawa menghancurkan Yehuda dan Israel lulu lantak. Tapi dia bilang, aku lihat kasih Tuhan. Yeremia melihat pembuangan ke Babel sangat menyedihkan. Tapi Yeremia berkata, aku melihat kasih Tuhan. Maka di situ gereja menjadi profesi, bukan profesi. Profesi, nubuatan atau prophet jadi nabi. Tapi gereja sekarang jadi profesi, kehilangan profesi. Ini jadi berat. Izinkan saya sedikit share. Saya pendeta yang diundang di mana-mana. Kalau saya tidak menolak, saya mungkin sudah tidak lagi ngurusin gereja ini. Kalau saya 1 minggu bisa 2 kali khotbah terus rutin di gereja, Jumat khotbah, apa khotbah, karena banyak yang saya tahu. Ya. Saya lagi pikir harap sebetulnya anak-anak pemuda kita terus. Saya lagi latih mereka, harap nanti mereka ini boleh betul-betul jadi kuat, mumpuni gitu, maju, tahan banting. Itu mimpi saya. Tapi tidak tahu nanti muncul apa tidak. Ya.
Nah di tengah-tengah seperti itu saudara, orang-orang seperti saya godaannya besar sekali. Sehingga saya dari profesi bisa berubah jadi profesi. Ya. Kan enak, wah Pak Bigman pelayanan kemana? Kalau saya pelayanan diundang khotbah, saya suka bilang, apanya yang pelayanan? Khotbah sih bukan pelayanan bagi saya. Ya, kalau saya diundang khotbah, maaf, saya tidak pernah itu sebagai pelayanan. Bagian kecil dari pelayanan. Prinsip saya pelayanan adalah melakukan apa yang saya khotbahkan, bukan khotbah. Karena kalau saya khotbah, saya diamplopin pulang. Tidak ada yang berani amplopin saya. Yang undang saya itu sudah wanti-wanti, Pak maaf ya, cuma sekian ratus orang. Pakai minta maaf lagi. Padahal saya tidak pernah buat aturan mau berapa orang. Ya. Kantor itu ditelepon. Kalau dulu waktu belum tahu Pak Bigman mau diundang KKR, tarifnya berapa? Sampai saya bingung, ternyata pendeta punya tarif. Saya share, saya diundang masuk hotel 5 stars, executive floor. Saya tolak dan saya tidak mau. Kenapa? Saya manusia biasa dan saya bisa tergoda dan lama-lama hancur di situ. Bagaimana saya mau menembus badai kalau saya hidup dalam kemapanan dan kenikmatan? Tapi gampang, tidak gampang, karena godaan amplop ini gila ini. Bilang enggak itu susah banget. Persekutuan A, persekutuan B, wih itu persekutuan besar itu kira-kira begitu ya. Ini amplopnya kenceng nih. Enggak ini amplop ini. Saya kemarin ke Manado pergi sama Pak Yuko, kita berangkat bareng-bareng. Maka di Manado kita khotbah KKR itu 3-4 hari di sana. Berarti saya nggak khotbah 1 kali pun sudah dapat amplop. Nanti kalau udah tiap kali gitu berarti saya nggak ada income. Ngerti maksud saya? Karena saya menolak dong, nanti kan nggak khotbah kan gitu. Waduh ini berat ini. Tetapi kalau saya kemudian mau amplopnya toh yang itu saya nggak mau urusin lagi, kan silakan lagi saya. Sebenarnya saya mau ngapain? Sebenarnya saya mau khotbah atau mau cari amplopnya? Profesi atau profesi? Kalau itu profesi wajar dong ya. Saya kejar amplopnya. Tapi kalau profesi kan suara Tuhannya. Kalau profesi saya senangkan umatnya. Umatnya senang undang saya balik. Ya, saya ada beberapa orang yang undang saya 1 kali, dia itu nggak undang-undang lagi. Mereka bilang salah undang. Khotbahnya tidak cocok dengan iman kita. Saya nggak tahu imannya apa. Padahal aku beriman pada Tuhan Yesus juga. Ya sama Tuhan Yesus katanya. Tapi kok jadi lain saya juga nggak ngerti. Tapi bagi saya sih saya nggak terlalu pusing. Karena saya tidak mau membicarakan pribadi orang, tapi saya mau membicarakan kebenaran. Berat? Tak gampang ya. Sulit loh saudara. Maka itu selalu saya juga minta saudara terus doakan kemurnian saya untuk bersuara. Dan saya harus mengatakan saya beruntung istri saya tidak minta BMW kepada saya. Kalau minta beli BMW saya nggak tahu lagi. Mungkin saya juga akan tergoda. Tak gampang ya. Profesi bukan profesi. Ingat. Dan kalau kau bekerja, ingat, kau pun kerja bukan profesi itu saja, itu profesi. Di mana jobmu, apapun jobmu, suara kebenaran harus dinyatakan. Anda akuntan, Anda dosen, apapun profesi itu penting. Yang kedua, gereja harus membumi, jangan menyurga. Ini kesalahan gereja. Membumi bukan menyurga. Bacalah seluruh Alkitab, tunjukkan sama aku di mana kita disuruh ke surga. Kerajaan surga seumpama, ya kan? Kerajaan surga seumpama satu orang tuan yang pergi lalu kembali menitipkan pada hamba-hambanya 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Dia kembali dan berkata, mana uangku? Yang 5 berkata, ini 2, 10, ini 2, 4, 1 tetap 1. Aman. Yang 5 jadi 10, 2 jadi 4. Sabarlah hambaku yang baik. Kerajaan surga seumpama seperti ragi yang kemudian menumbuh kembangkan kehidupan. Kerajaan surga seumpama biji sesawi yang kecil tumbuh menjadi pohon yang besar. Kerajaan surga. What are you doing, sir? Kerajaan surga apa yang kau lakukan? Apa yang kau kerjakan? Kerajaan surga tidak sama dengan kita naik ke surga. Kerajaan surga sama dengan apa yang kita kerjakan di dunia ini. Maka waktu dia datang kedua kali dia akan tanya, 5 talenta ku mana? Kalau jadi 10 puaslah engkau. Kalau tetap 5, hati-hati engkau. Kalau 2 jadi 4, puaslah engkau. Kalau tetap 2, hati-hati engkau. Ini Injil, ini Alkitab. Orang percaya, tak usah takut. Kita sedang berjalan ke surga. Maka kerjakan pekerjaanmu, kau sampai di surga. Tuhan datang, ketemu kau, dia pasti kenal kau. Yang saya khawatir, kita sok kenal, tapi Tuhan tidak kenal. Itu yang bikin pusing nanti. Tuhan kenal apa? Siapa ya? Ini teman dekat Tuhan. Siapa yang bilang?
Kita kan akrab, tiap pagi aku sebut namamu. Ya kau sebut nama aku tidak pernah sebut namamu, kata Tuhan. Urusan jadi panjang. Wow, kita mesti pikir baik-baik. Maka kerajaan surga itu sederhana, jangan dibikin ribet. Kerajaan surga tidak sama dengan jadi pendeta dengan 9 karunia, tiap hari begini, begono. No. Kerajaan surga tidak sama dengan Diman Sirait, pinter khotbah, pergi sana sini. Tidak, bodoh. Kerajaan surga sama dengan apakah kita melakukan kebenaran Tuhan. Saya suka guyon kalau kumpul sama pendeta. Saya agak khawatir begitu masuk surga, semua yang masuk itu jemaat. Kita ini antara di tengah-tengah, waiting list. Kenapa waiting list? Habis kita khotbah dulu, kerja enggak? Ya kita khotbah kerja enggak? Sementara jemaat kan melayani keluar duit, mereka melayani bikin ini, mereka capek-capek keringat, tinggalin kerjaan, lari ke sini kan. Sementara mereka lari kerja sini, kita pendeta doa terus kan. Doakan belas rezeki ya Tuhan, tuntun mereka, pimpin mereka supaya semua mulus dan aku tinggal khotbah. Tuhan marah sama kita ya. Coba mulai pikir, maybe yes. Kadang-kadang umat itu hidup lebih luar biasa. Saya kadang-kadang lihat ya, kalau saya pernah luar kota, ada bisnismen tertentu dalam keluguan, itu orang big boss itu sibuk. Saya tahu, wah lari sana, lari sini, urus kita. Kadang-kadang saya gila ini orang gitu, kagum sekali loh. Itu waktu dia buang-buang itu berapa banyak gitu, ngurus-ngurusin saya gitu. Saya bukan orang murahan. Itu kan mau time is money itu berapa duit habis. Kalau saya hitung dengan penghasilan dia segini, berarti sejam segini, ngurus-ngurusin saya itu berapa lama. Pak, pelayanan Pak, ngomong-ngomong ngalur ngidul, kadang-kadang salah omongannya kita lurus. Oh gitu ya Pak, dia belajar, tapi semangatnya hebat. Saudaraku, please pikirkan itu baik-baik, supaya jangan sampai kita menjadi salah. Mari kita membumi. Di bumi ini, di sini kerajaan surga itu adalah kalau kau memberi aku makan, memberi aku minum, memberi aku makan. Waktu aku lapar, waktu aku haus, waktu telanjang. Lalu kita tanya, kapan ya Tuhan? Dia berkata apa? Ketika kau beri orang miskin itu makan, ya, kau beri orang yang di penjara itu pakaian. Artinya kau urus. Itu tidak sama dengan semua narapidana kau kasih pakaian. Karena terlalu banyak narapidana yang perlu dipidanakan. Terlalu banyak orang miskin mencuan kemiskinannya. Jangan memberi mutiara pada babi, kasih pada orang yang tahu menghargai. Tapi urus orang miskin, urus orang susah, jangan tidak mau tahu. Ya, saya pikir ini perlu kehati-hatian. Hidup ini bukan tentang apa yang kita hidupi, tapi bagaimana kita membagi hidup kita pada orang lain. Please, kerajaan sorga membumi di bumi ini, bukan di surga nanti. Itu nanti itu tinggal upah saja itu, tinggal enak-enak kita nanti itu. Jadi di sinilah. Ya, tidak perlu kau berdoa lalu kau berkata, ya Tuhan angkat aku ke surga. Sesudah itu kau bilang kembalikan lagi. Capek malaikat antar-antar kau bolak-balik. Gara-gara kau tambah kerjaannya. Kerjakan yang lain sajalah. Kan begitu. Kalau kau bilang ya Tuhan tolong aku mau tolong yang miskin itu, aku mau tolong yang susah, itu bagus, lakukan. Ya, bantu. Kita pendeta kadang-kadang hal-hal begitu kurang bersentuhan karena urusan terlalu formal dengan jemaat. Ngerti ya? Anda yang keluar selalu lebih banyak. Lebih banyak tahu. Ayo ajak kita, libatkan kita. Kita perlu kepekaan begitu. Kami di Mega memang kami pergi ke Kalimantan. Tapi jujur saja saya masih merasa kurang puas. Ya, untuk banyak hal yang bisa dikerjakan. Dulu di Jakarta kita punya gerakan pengabdian pemuda bangsa. Ya, pengabdiannya masih ada, pemudanya sudah pada mati semua. Ini bikin susah saya juga. Padahal saya doa ini jadi gerakan besar di Jakarta. Tapi membeli. Ya, beberapa tempat saya cek lagi, Pak, si Anu sudah lulus dari kuliah, sekarang sudah pindah Singapura. Waduh, langsung duduk putus. Di beberapa gereja, satu gereja masih hidup sampai sekarang. Kagum saya. Dan mereka masih jalan sudah 4 tahun. Anak-anak dibawa ke Ancol, anak-anak tidak tahu Ancol berat. Anak pemuda-pemuda ini sisihkan uang jajan. Aduh, majelis bantu seadanya. Hei, hebat. Itu yang saya bilang, hiduplah kalian dari situ. Pakai uang jajan. Dan mereka rasa happy. Dan mereka selalu bilang, iya bang, kami baru ngerasa apa yang namanya pelayanan. Tapi saya kadang cemburu sama mereka, karena yang menikmati kan mereka. Saya menggerakkan bikin sistem, tapi yang jalan mereka, yang puas mereka. Ya, saya nanti diminta untuk cerita, tapi tidak boleh karena ini hampir non-Kristen gitu ya. Sehingga kalau cerita kita tidak cerita penginjilan, kita mesti cerita etika. Karena di sekolah negeri ada gurunya juga situ. Bicara baik, kepemimpinan, maju begini. Wah, semangat anak-anak. Ngomong sama guru-guru yang pakai jilbab, ngomong-ngomong. Terima kasih Pak, dipikirin. Ternyata nggak ada yang menakutkan ya. Yang menakutkan adalah karena kita tidak bergaul.
Yes. Kalau Anda bergaul, Anda tidak perlu curiga. Jangan berburuk sangka. Oke? Jangan berburuk sangka, saudaraku. Bergaullah, maka kau tahu mereka baik. Karena mereka sama juga seperti kita. Mereka baik, kita baik. Mereka jahat, kita agak lebih jahat. Karena kan kita lebih mengenal kebenaran, kan mestinya lebih baik lagi, kan begitu ya. Kalau sama baiknya apa bedanya? Oke, yang ketiga, yang terakhir, gereja harus menjadi gereja yang beraksi, bukan bereaksi. Nah, dalam bagian ini nanti saya minta untuk panitia persembahan ini ada 2 kali. Yang pertama sama kedua. Biasa di dalam Natal persembahan kedua lebih banyak dari yang pertama. Ya, karena pertama biasanya tidak dilihat orang, kedua mungkin dilihat orang. Barangkali ya. Paling nggak kan pendeta mengamati. Jadi agak sungkan ngasih tipis-tipis kan, tebal-tebal ditaruhkan begitu ya. Nah, biasanya yang paling banyak di depan. Maka untuk ini saya minta pada panitia yang persembahan ini ya, supaya Gembala Jemaat Pak Binsar atur, ini akan kita persembahkan ke Papua. Ya, semua. Ya. Jadi walaupun lebih banyak depan, persembahkan Papua. Anda yang sudah pikir-pikir mau kasih 1.000, tahu mau ke Papua, kasih 10.000, itu kurang bagus. 50.000 itu bagus. Karena bukan buat gereja. Saya berani kalau ngomong buat orang lain. Saya tidak minta Anda beri untuk gereja ini. Maaf, gereja kami uangnya sedikit, jemaatnya juga sedikit, tapi pantang mengemis. Kami miskin-miskin sombong, saudara. Jadi kita tidak mau itu. Kembalikan, silakan. Ya, jadi nanti tolong. Dan yang kedua, ini sebetulnya ada ketentuan. Panitia tidak boleh menganggarkan konsumsi apapun bentuknya, termasuk kue-kue kecil. Tapi selalu ada, ya, jemaat yang murah hati. Selalu kumpul, ajak orang patungan, beli lagi gitu ya, bikin lagi konsumsi begitu. Jadi nanti saudara dapat lagi kardus kan begitu ya, kotak-kotak isi makan kue. Nah, saya selalu himbau tiap tahun, selesai kebaktian pasti Anda haus, agak lapar. Restoran masih jauh, mau ganjel kan ya? Demi Tuhan yang hidup, waktu kau pengen, jangan buka kardusnya. Waktu kau haus, jangan minum airnya. Waktu kau lapar, jangan makan kuenya. Tapi yang ada, waktu lampu merah berhenti, kasihkan pada orang di sekitar jalan nanti. Ya, halo? Kenapa? Menyesal kau kemarin kebaktian? Tahu begini tadi nggak? Kesini aku bilang gitu. Tetapi saya kasih tahu ya, ini pengalaman saya ke-3 tahun. Ini ke-4 berarti ya, ke-4 ya. Ini pengalaman saya ke-3 tahun lalu, masih di sini juga. Belum kubuka jasku ini, belum kubuka ini jas ini ya, sudah kulit kardus kosong-kosong. Ngerti? Padahal udah teriak-teriak ini, jangan makan, kasih sama mereka, amin, amin. Tapi masih dibuka juga, habis juga nih kardus kan. Lalu aku tanya, kok bisa begini? Kan tadi udah amin Pak. Amin itu apa? Ya, dan pasti dimakan. Loh, bukanlah. Kasih saudaraku, please. Bukan karena saudara tidak suka isinya, tetapi saudara harus membaginya. Nah, waktu you kasih, please ini perhatikan ya. Waktu kamu kasih, jangan cuma kasih, lihat wajah yang menerima. Waktu kamu lihat wajah yang menerima, itu seneng gak? Wow, tangkap garis senengnya itu, matanya itu, maka kau akan mendapatkan kebahagiaan. Dengar kalimat saya. Maka kau akan mendapatkan kebahagiaan. Bahagiakan orang lain kalau kau ingin bahagia. Tidak ada kebahagiaan murahan. Tidak ada kebahagiaan cuma-cuma. Tuhan mau memberi kau kebahagiaan kalau kau membahagiakan orang lain. Artinya kau lakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan akan beri padamu apa yang kau butuhkan dalam hidup. Amin. Jadi, ulang nanti, saya berharap ini sudah ke-4 kali. Aku tidak tahu apakah iman kalian yang bebal atau aku yang kurang kuat berdoa. Tidak tahu lah. Pokoknya yang minta hari ini sungguh-sungguh, jangan lagi ada kardus kosong. Entah itu pemuda, entah itu paduan suara. Ya, nanti makan kita cari makan lain lagi judulnya. Pokoknya jangan kalian makan. Kasih, ya, ingat lampu merah you berhenti. Pak, nanti lampu merah berhenti kapal merah, please jangan terlalu berburu sangkal. Jangan terlalu alasan kau. Buka saja jendela, kasih sama dia. Oke? Nanti anak-anak kalau bawa anak-anak suruh kasih. Kalau perlu ya, ibu lihat anak-anak lagi pinggir jalan, berhentikan mobil, anak suruh turun, suruh ngasih. Ingat ya, kasih mereka. Please, ini saya sungguh-sungguh. Ya, ini saya sedikit share terakhir ya. Jadi waktu saya kemarin itu hujan-hujan, mau parkir agak jauh. Jadi waktu saya mau kembali, sulit kan ya. Jadi ada anak-anak kasih payung. Ya, Pak, payung. Oh iya. Sebenarnya nggak terlalu hujan sekali, udah agak gerimis, tapi saya pakai payung. Terus saya lihat di dalam berdua. Kamu sekolah terus ngomong-ngomong, wajah ini memelas kali ini.
Iya Pak, untuk tambah-tambah uang jajan apa segala macam, bantu-bantu mama uang sekolah, manfaati lagi hujan. Tadi nggak sekolah, oh tadi pagi sekolah. Memang itu sudah sore ya. Udah selesai, saya masuk mobil, saya kasih. Biasa berapa? 1.000 kan ya? Saya kasih dia 5.000. Saya kasih dia 5.000, terus dia terima. Oh jangan kembali, kayak dia kebingungan gitu kan. Jangan kembaliin, buat kamu saja semua. Terus dia pergi, saya tidak jalan. Tuh dia lari cukup jauh. Wah dia gini-gini sama temannya, dia cerita. Saya bayangkan dia senangnya setengah mati. Wajahnya itu, waktu saya lihat bahagia sekali dulu. Saya rasakan, kok hanya 5.000 loh. Ya, dia senang, saya lihatin, saya senang sekali. Saya jalan kira-kira setengah jam, 1 jam, baru saya lupa peristiwa itu. Nah kalau saya mau ingat lagi gampang, 5.000 lagi. Jadi tiap jam 5.000. Artinya apa? Saya ingat doa ya Tuhan tiap jam, lalu saya pikir, ya Tuhan tiap jam, ku bagi berkatku, ku rasakan bahagia. Hidup is very real. Sungguh nyata. Tembus pada krisis, bagikan cinta kasih. Tembus pada krisis, segera beraksi. Tembus pada krisis, bukan cuma doa, tetapi lakukan. Tembus pada krisis dan lihat wajah orang yang menerima berkatmu. Lihat wajahnya, lihat matanya, lihat kebahagiaannya. Disitulah kebahagiaan. Jadi bukan kerja capek-capek, kumpul uang banyak-banyak. Maaf, mungkin engkau bisa stres. Belum tentu kebahagiaan, tapi untuk kebahagiaan. Jadi jangan lewatkan malam Natal ketika dia datang menembus pada itu. Maka kita juga harus melakukan hal yang sama. Bagikan hidupmu pada banyak orang, maka puaslah engkau. Dan Tuhan akan menolongmu menemukan kebahagiaan, menembus badai itu. Dan saya akan sangat senang kalau habis kau berikan dia 1 kotak, lalu datang yang lain lagi. Tante, om bagi. Aduh, kamu berapa orang? 5 orang. Udah tante gak punya, cuma 1. Ini kasih dia 5.000 atau 10.000 lagi. Jangan kau bilang, tadi kolektif segini aku kasih lagi, besok aku mampu. Jangan hitung begitu. Besok urusan besok lagi. Betul. Ketika kau berbuat baik dan kau tidak berhitung, saya percaya Tuhan pasti memberkatimu dengan caranya. Yang mengumpul banyak tidak berlebihan. Yang membagi tidak kekurangan. Tapi yang ada, anak Tuhan selalu mempunyai kebahagiaan. Tuhan menolong kita menemukan kesejatian, menembus badai krisis dalam tindakan yang nyata. Amin. Kita tunduk kepala. Kita ambil waktu teduh sejenak, kita berdoa saudara. Tidakkah engkau ingin merasakan kebahagiaan? Camkan. Ia tak datang begitu saja, tapi engkau bisa menciptakannya dengan melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Bagilah hidupmu, lihat kebahagiaan. Katakan kebenaran, tapi juga lakukan. Jangan terjebak pada perangkap-perangkap salah, nuansa yang tak tepat di kehidupan basa-basi dunia. Berdoalah. Kita manusia biasa, tapi sejuta peluang Tuhan berikan pada kita. Lakukanlah. Bapa di dalam surga, terima kasih. Tolong kami di tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan, supaya kami berjuang dalam iman percaya padamu. Kalau kami orang percaya mengalami kesulitan, ingatkan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kasih Tuhan selalu baru dalam hidup kami. Kepahitan, kesulitan, kegetiran justru menjadi bagian perjalanan kami untuk menuju kebahagiaan, memilikinya dan kaya di sana. Tuhan tolong kami beriman teguh, melayani setia di tengah-tengah kepahitan yang ada, supaya kami tahu dan kami melihat bagaimana Engkau berpihak pada kami ya Tuhan kami. Kalau kami orang percaya melihat teman kami sesama iman tak berdaya di tengah-tengah kepahitan, kesulitan, jangan biarkan kami hanya melipat tangan dan doakan mereka, tetapi lanjutkan langkah kami. Seperti yang Paulus berkata, iman tanpa perbuatan itu bukan apa-apa. Supaya dengan demikian kami mewujudkan iman dalam bentuk perbuatan, menolong mereka, dan mereka boleh mengalami kebahagiaan itu karena kepedulian kami. Tolonglah ya Tuhan.
Kami berdoa, kami sebagai orang percaya, jikalau banyak orang yang tidak percaya padamu mengalami kesulitan, kepahitan, akan kami menyuarakan kebenaran-Mu, mengulurkan tangan, membagi apa yang bisa kami bagikan supaya mereka mengerti artinya cinta kasih. Mampukan kami supaya ke bawah kami mengulurkan tangan mereka. Dan kalau kami sebagai orang percaya melihat realita hidup kami para pemimpin yang hanya memperkaya dirinya, hidup dalam gelimangan dosa, memalsukan berbagai fakta, ya Tuhan, tolong kami untuk berani berteriak dan bersuara menyuarakan kebenaran, sekalipun mungkin ada resiko kepahitan yang harus kami tanggung dalam hidup kami. Tapi tolong kami bijaksana untuk berteriak, bijaksana untuk bersuara, sehingga semuanya tepat kepada sasaran. Tuhan, tolonglah. Kalau kami sebagai orang percaya yang ada di dalam gereja-Mu, mampukan kami bahu-membahu di dalam segala kelemahan kekurangan, kami saling membackup, saling menopang untuk maju bersama-sama melayani Tuhan. Supaya kami rela menjadi lem merekat yang retak, menjadi kayu menyangga yang mau rubuh, menjadi papan menutup yang berlubang. Maka kami akan merasakan betapa indahnya gereja-Mu karena kesehatan yang manis itu. Tuhan, tolonglah kami sebagai orang percaya di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi bangsa ini. Seperti Engkau ya Tuhan kami, dari kegelapan datang menghancurkan semua, meluluhkan kejahatan. Engkau tembus kegelapan, Engkau kuasai kegelapan. Dengan harga yang tak terbilang, Kau tinggalkan surga yang mulia, Kau tinggalkan kekekalan, Kau tinggalkan kemuliaan, Kau tinggalkan kemahaan untuk ada di antara kami, membagi kemuliaan-Mu, menyatakannya di dalam hidup kami, mengajar kami mengerti kehendak-Mu berjalan di dalam hidup kami. Seperti terang itu telah datang menembus kegelapan Tuhan di waktu Natal, biarlah seperti itu pula kami di tengah-tengah kehidupan sebagai orang percaya menjadi terang di tengah kegelapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terang yang sejati itu, kami berdoa. Amin. Tuhan
kita akan mengikuti prosesi penyalaan lilin. Untuk itu kepada Pendeta Pikman Sirait, kepada Pendeta Pinsar Tabarat, dan kepada Bapak Barus Siregar, saya mohon untuk maju ke depan bersama-sama menyalakan lilin yang ada. Jemaat sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Malam kudus sunyi senyap. Siapa yang belum lelap, kita akan nyanyikan bersama-sama.